Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Hanifah Sadiah akan mempresentasikan sebuah artikel berjudul Tarekat, Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia, yang ditulis oleh Muammar Qaddafi, Muhammad Haidar Asy'arafi, Muhammad Ilyas, Muhammad Nazar Aditya Husada, dan Faisal. Artikel ini diterbitkan dalam Maliki Interdisciplinary Journal atau MIJ volume 3 edisi Oktober 2025 yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Artikel ini membahas sejarah munculnya tarekat, hubungan tarekat dengan teosofi Islam, perkembangan tarekat-tarekat utama di Indonesia, serta peran sosial dan budayanya. Pernahkah kita mendengar istilah tarekat? Sebagian orang mengenalnya sebagai kelompok dzikir atau jalan spiritual dalam Islam. Namun sebenarnya, tarekat memiliki sejarah yang panjang dan peranan yang besar dalam kehidupan umat Islam, khususnya di Indonesia. Dalam video ini, kita akan membahas sejarah munculnya tarekat, hubungan tarekat dengan teosofi Islam, perkembangan tarekat besar di Indonesia, serta perannya dalam kehidupan sosial masyarakat. Tarekat berasal dari perkembangan tasawuf pada awal Islam. Pada mulanya, para sufi hidup secara sederhana dan lebih menekankan ibadah pribadi serta kehidupan zuhud. Mereka berusaha mendekatkan diri kepada Allah melalui penyucian jiwa dan pengendalian diri. Seiring berkembangnya masyarakat Islam, kebutuhan akan bimbingan spiritual semakin meningkat. Dari sinilah muncul kelompok-kelompok yang lebih terorganisir dan akhirnya berkembang menjadi tarekat. Beberapa tokoh tasawuf menjadi inspirasi lahirnya tarekat, antara lain Hasan al-Basri, Robi'ah Adawiyah, dan Al-Junaid al-Baghdadi. Pada abad ke-12 Masehi, mulai muncul tarekat formal yang memiliki sistem ajaran, kepemimpinan, serta silsilah yang jelas. Salah satunya adalah tarekat Qadiriyah yang didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di Baghdad. Hubungan tarekat dengan teosofi Islam. Dalam Islam, teosofi merupakan pencarian pengetahuan tentang hakikat Tuhan dan penciptaan yang dipadukan dengan pengalaman spiritual secara langsung. Tarekat memiliki hubungan yang sangat erat dengan teosofi karena keduanya sama-sama menekankan aspek batiniah dalam kehidupan manusia. Beberapa konsep penting dalam tarekat antara lain wahdatul wujud atau kesatuan wujud, maqamat atau tahapan-tahapan spiritual yang harus dilalui seorang salik, serta ahwal yang merupakan keadaan-keadaan rohani yang dialami seseorang dalam perjalanan menuju Allah. Untuk mencapai kedekatan dengan Allah, para pengikut tarekat melakukan berbagai latihan spiritual seperti zikir, menyendiri untuk beribadah, serta muraqabah, yaitu kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi manusia. Melalui latihan-latihan tersebut, seorang murid diarahkan menuju pencerahan rohani dan mencapai makrifat kepada Allah. Tarekat-tarekat besar di Indonesia. Indonesia menjadi salah satu wilayah yang mengalami perkembangan tarekat yang sangat pesat. Selain menjadi jalan spiritual, tarekat juga berfungsi sebagai sarana dakwah dan bahkan pernah menjadi basis perlawanan terhadap kolonialisme. Terdapat 3 tarekat besar yang memiliki pengaruh kuat di Indonesia. Pertama, tarekat Qadiriyah. Tarekat ini didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan merupakan salah satu tarekat tertua serta paling berpengaruh. Ajarannya menekankan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya, memperbanyak amal kebajikan, serta kedisiplinan dalam berzikir. Di Indonesia, tarekat ini berkembang luas di Jawa dan Sumatera melalui para ulama yang belajar di Timur Tengah. Kedua, tarekat Naqsyabandiyah. Pendiri tarekat ini adalah Bahauddin Naqsyaban dari Bukhara. Ciri khasnya adalah zikir khafi atau zikir yang dilakukan secara diam. Tarekat ini menekankan pentingnya syariat dan kedisiplinan dalam menjalankan ibadah. Persebarannya cukup luas di Sumatera Barat, Aceh, dan Jawa Barat.
Tokoh penting dalam penyebarannya di Indonesia antara lain Syekh Ismail dan Syekh Abdul Wahab Rokat. Ketiga, Tarekat Syadziliyah. Tarekat ini berasal dari Afrika Utara dan didirikan oleh Abu Al-Hasan Al-Syadzili. Di Indonesia, tarekat ini berkembang terutama di kalangan santri dan intelektual. Ajarannya menekankan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, serta pentingnya ilmu pengetahuan dalam mendekatkan diri kepada Allah. Peran sosial dan budaya tarekat. Tarekat tidak hanya berfungsi sebagai jalan spiritual, tetapi juga memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Tarekat berkontribusi dalam pendidikan agama, pembinaan moral, serta pemberdayaan masyarakat. Pada masa penjajahan, banyak tarekat yang menjadi basis perlawanan terhadap kolonialisme, serta menjadi sarana pemersatu umat Islam. Pengaruh tarekat juga masih terlihat hingga sekarang, terutama dalam lingkungan pesantren dan organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama. Hal ini menunjukkan bahwa tarekat tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga dimensi sosial dan budaya yang sangat kuat. Dari pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tarekat merupakan jalan spiritual dalam Islam yang berasal dari perkembangan tasawuf dan memiliki hubungan erat dengan teosofi Islam. Kemunculan tarekat tidak hanya merupakan respon terhadap kebutuhan spiritual umat, tetapi juga berkembang menjadi sistem pendidikan rohani yang terorganisir dan memiliki standar keilmuan. Di Indonesia, tarekat seperti Qadiriyah, Naqsyabandiyah, dan Syadziliyah berkembang melalui jalur dakwah dan pendidikan. Selain menjadi sarana pembinaan spiritual, tarekat juga berperan dalam pembentukan identitas keagamaan, pendidikan masyarakat, serta penguatan nilai-nilai sosial dan budaya Islam lokal. Keberadaan tarekat tetap relevan hingga saat ini, terutama dalam menghadapi krisis moral dan spiritual di era modern. Selain itu, tarekat diharapkan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi agar ajaran-ajaran spiritual yang disampaikan secara lebih luas dan tetap relevan bagi masyarakat masa kini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan ini dapat menambah pemahaman kita mengenai sejarah, perkembangan, dan peran penting tarekat dalam kehidupan umat Islam di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.